datang. Kali ini kita akan coba bedah salah satu momen paling transformatif dalam sejarah dunia. Perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, atau yang kita semua kenal sebagai hijrah. Iya, sumber kita hari ini adalah modul profesional sejarah kebudayaan Islam dari Kementerian Agama. Dan misinya jelas. Kita mau bongkar narasi umum kalau hijrah ini cuma sekedar pelarian. Tepat sekali. Karena kalau kita lihat lebih dalam, ini sama sekali bukan cerita tentang, lari dari penindasan. Ini tuh sebuah masterclass dalam strategi, pembangunan negara, bahkan rekayasa sosial. Sumber kita ini menunjukkan setiap langkahnya sudah diperhitungkan matang banget. Nah, itu dia. Gagasan bahwa ini bukan pelarian, itu yang mau kita bongkar. Karena kalau dilihat langkah-langkahnya, ini lebih mirip grand strategy daripada tindakan putus asa. Oke, untuk memahami besarnya perubahan ini, kita harus mulai dari awal, dari sosok sentralnya. Kita mundur dulu ke Mekah, bahkan sebelum wahyu turun. Coba Anda bayangkan, ada seorang pemuda bernama Muhammad. Latar belakangnya, ya bisa dibilang tragis. Seorang yatim piatu. Betul. Ayahnya wafat sebelum ia lahir, ibunya meninggal saat ia baru 6 tahun. Dibesarkan kakek dan pamannya. Tapi di tengah masyarakat yang keras dan sangat mementingkan status, ia justru berhasil membangun reputasi yang luar biasa. Dan reputasinya sebagai Al-Amin yang terpercaya, itu kan bukan sekedar julukan ya. Bukan. Di masyarakat ala pra-Islam yang perdagangannya itu bergantung mutlak pada kepercayaan, gelar itu apa ya? Itu mata uang sosial paling berharga. Itu semacam brand personal yang sangat kuat. Itu modal utamanya ya. Modal utamanya, jauh sebelum beliau menjadi nabi. Dan karakter ini kan bukan dibuat-buat. Sumber kita menyoroti kebiasaannya yang unik. Di saat pemuda lain sibuk urusan duniawi, beliau justru sering menyendiri di Gua Hira. Iya, merenungkan kondisi masyarakatnya, penyembahan berhala, ketidakadilan di mana-mana, dan yang paling penting, beliau tidak pernah sekalipun terlibat dalam praktek-praktek itu. Dia itu semacam outsider secara moral di tengah kaumnya sendiri. Betul. Dan integritas inilah yang jadi fondasi kerasulannya. Tapi, untuk mengerti kenapa hijrah jadi sebuah keharusan strategis, kita harus lihat ke kota tujuannya, Yatsrib. Yang nanti kita kenal sebagai Madinah. Disinilah kontrasnya luar biasa. Tunggu dulu. Ini menarik. Anda bilang Yatsrib itu oasis yang subur. Logika saya, kemakmuran ekonomi harusnya menciptakan stabilitas. Kenapa di sana yang terjadi justru sebaliknya? Apa yang salah? Pertanyaan yang bagus banget. Nah, inilah paradoks Yatsrib. Kota ini memang lumbung pangan, tapi secara sosial, dia itu Tong Mesiu. Oh, oke. Dua suku Arab dominan di sana. Aus dan Khazraj itu terjebak dalam siklus perang saudara yang gak ada habisnya. Puncaknya itu perang Bu'ad. Konflik berdarah yang bikin kedua pihak sama-sama lelah dan hancur. Mereka kaya sumber daya, tapi bangkrut secara sosial. Dan di tengah konflik itu ada pihak ketiga, komunitas Yahudi. Bagaimana peran mereka? Komunitas Yahudi ini sudah ada di sana lebih dulu, dan secara ekonomi mereka sangat mapan. Tapi, menurut sumber kita, untuk mempertahankan dominasi ekonomi itu, sebagian dari mereka memainkan politik adu domba. Jadi memanaskan mewarkah antara Aus dan Khazraj. Betul. Jadi bisa Anda bayangkan situasinya, sebuah kota yang terpecah belah, lelah perang, dan rindu banget sama sosok pemimpin netral yang bisa mendamaikan semua pihak. Mereka butuh wasit, butuh pemersatu. Dan kabar tentang pria bergelar Al-Amin dari Mekah dengan ajaran baru mulai terdengar. Oke, jadi kita punya dua kutub yang kontras. Mekah yang makin menekan dan represif, dan Yatsrib yang justru membuka diri karena butuh solusi. Gimana kedua energi ini akhirnya bertemu? Pertemuan itu terjadi di momen paling strategis, musim haji di Mekah. Orang dari seluruh Jazirah Arab kan datang, termasuk dari Yatsrib. Nah, selama 3 tahun berturut-turut, terjadi pertemuan rahasia antara Nabi dan delegasi dari Yatsrib di tempat bernama Aqobah. Ini bukan pertemuan biasa, ini negosiasi diplomatik yang sangat cermat. Dan puncaknya, di 2 perjanjian itu ya, perjanjian Aqobah pertama dan kedua. Betul, di perjanjian Aqobah pertama, delegasi kecil dari Aus dan Khazraj berikrar setia. Tapi lihat langkah Nabi selanjutnya, beliau nggak langsung ikut mereka.
Oh, nggak langsung. Enggak, beliau mengirim satu orang duta, Mus'ab ibn Umair, untuk pergi ke Yatsrib. Tujuannya mengajarkan Islam dan mempersiapkan landasan sosial di sana. Jadi ini semacam uji coba dulu ya, mengukur seberapa besar penerimaan masyarakat Yatsrib. Ini lebih dari sekedar uji coba. Ini tuh prototipe dari apa yang sekarang kita sebut proyeksi kekuatan lunak atau soft power. Sebelum ada pergerakan fisik, Nabi sudah menaklukkan Yatsrib secara ideologis lewat dutanya. Melakukan validasi pasar dulu. Betul, dan membangun basis dukungan yang solid. Hasilnya luar biasa. Mus'ab berhasil membuat Islam menyebar dengan sangat cepat di Yatsrib. Datang jauh lebih besar, sekitar 73 orang. Ini bukan lagi sekedar ikrar setia. Bukan lagi. Mereka secara resmi mengundang Nabi untuk pindah dan berjanji akan melindunginya seperti melindungi keluarga mereka sendiri. Ini bukan lagi sekelompok pencari suaka. Ini delegasi resmi dengan janji perlindungan layaknya aliansi militer. Skalanya berubah total di sini. Dan disinilah kita bisa lihat kejeniusan strategisnya. Nabi tidak akan hijrah ke tempat asing. Beliau hijrah ke sebuah basis kekuatan yang sudah disiapkan. Jadi saat beliau tiba nanti, beliau bukan datang sebagai pengungsi yang butuh tolong, tapi sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu. Tentu saja, pergerakan ini tercium oleh para elit Quraisy di Mekah. Dan bagi mereka ini bukan lagi sekedar masalah teologi atau kritik terhadap berhala mereka. Bukan. Ini sudah masuk ke ranah geopolitik. Tetap, ini adalah ancaman eksistensial bagi mereka. Sumber kita menyoroti dengan jelas ketakutan utama mereka. Yatsrib itu kan letaknya persis di jalur kafilah dagang vital mereka ke utara, ke Syam. Jalur ekonomi. Betul, kalau Muhammad menguasai Yatsrib, itu sama saja ada pisau di leher jalur ekonomi Mekah. Mereka bisa memutus urat nadi kehidupan Mekah kapan saja. Jadi masalahnya bukan lagi soal agama, tapi soal kelangsungan hidup. Maka mereka ambil langkah drastis. Para pemimpin Quraisy kumpul di Dar an-Nadwah, semacam balai pertemuan elit mereka. Dan mereka putuskan satu hal, Muhammad harus dilenyapkan. Tapi masalahnya gimana caranya membunuh tanpa memicu perang balas dendam dari klannya. Idenya, menurut sumber ini, datang dari Abu Jahal, sebuah rencana yang sangat licik. Gimana itu? Mereka nggak akan menugaskan satu orang atau satu klan. Sebaliknya, mereka akan memilih pemuda-pemuda terkuat dari setiap klan di Mekah. Mereka semua akan menyerang Nabi secara serentak, bersama-sama. Tujuannya untuk mendistribusikan kesalahan. Oh, jadi darahnya tertumpah di tangan semua klan. Persis, jadi nggak ada satu klan pun yang bisa disalahkan. Ini cara licik untuk membuat pembunuhan itu jadi anonim dan mencegah perang balas dendam. Sebuah rencana yang mengerikan. Tapi mereka nggak tahu bahwa Nabi sudah dapat wahyu ilahi tentang rencana itu. Disinilah babak paling dramatis dari hijrah dimulai. Iya. Malam eksekusi, rumah Nabi sudah dikepung. Di dalam, Nabi meminta sepupunya yang masih sangat muda, Ali bin Abi Thalib, untuk melakukan tindakan yang luar biasa berani. Nabi dan sahabatnya Abu Bakar waktu krusial untuk menyelinap keluar tanpa terdeteksi. Saya coba berhenti sejenak di sini. Bisa Anda bayangkan jadi Ali malam itu? Dia masih remaja, tahu persis ada sekelompok pembunuh bersenjata lengkap di luar pintu, siap menyerbu kapan saja, dan dia berbaring di sana sebagai umpan. Tingkat keberanian seperti itu sulit dibayangkan. Benar sekali, itu momen yang menunjukkan kedalaman iman dan loyalitas yang luar biasa. Nah, sementara para pengepung mengira target mereka masih tidur, Nabi dan Abu Bakar sudah keluar. Dan langkah mereka selanjutnya menunjukkan lagi pemikiran taktis yang brilian. Bukannya langsung lari ke utara menuju Madinah, jalur yang pasti akan disisir pengejar, mereka justru pergi ke arah sebaliknya, ke selatan. Iya. Ke Gua Sur. Dan bersembunyi di sana selama 3 hari 3 malam. Ini bukan kepanikan, ini taktik kontra-intelijen untuk mematahkan pengejaran. Betul. Setelah situasi dirasa aman, barulah mereka memulai perjalanan panjang yang sesungguhnya, menuju Yatsrib. Nah, setibanya di pinggiran kota, di sebuah desa bernama Kuba, tindakan pertama Nabi itu sangat simbolis dan fundamental. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak langsung menemui pendukungnya atau mengklaim kepemimpinan. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meletakkan batu pertama untuk pembangunan sebuah masjid. Masjid pertama dalam sejarah Islam. Dan di sanalah, menurut sumber ini, sholat Jumat pertama kali dilaksanakan. Khotbah pertama Nabi saat itu langsung meletakkan fondasi masyarakat yang akan dibangunnya. Ada 4 pilar yang beliau sebutkan. Keadilan,
Kemanusiaan, musyawarah, persatuan Islam, dan persaudaraan Islam. Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya ya, ini bukan sekedar khotbah. Ini adalah semacam sneak peek dari konstitusi yang akan beliau tulis. Beliau sudah mengumumkan blueprint masyarakat Madinah, bahkan sebelum resmi menginjakan kaki di pusat kota. Fondasi diletakkan sejak hari pertama. Sejak hari pertama. Dan akhirnya, momen puncaknya tiba. Nabi memasuki Yatsrib. Penduduk kota, baik yang sudah muslim maupun yang belum, tumpah ruah ke jalan. Mereka sudah lelah dengan perang dan menaruh harapan besar pada sosok ini. Mereka menyambutnya dengan syair yang sangat terkenal itu. Tala al-badru alaina, bulan purnama telah terbit di atas kita. Iya, sambutan itu lebih dari sekedar euforia loh. Itu adalah sebuah mandat. Sejak saat itu, nama kota pun secara resmi diubah. Nama lama Yatsrib yang punya konotasi penyakit dan perpecahan ditinggalkan. Jadi diberi nama baru, Madinatul Munawwaroh, kota yang bercahaya. Ini sebuah tindakan rebranding yang sangat kuat, menandai dimulainya era baru. Baik, Nabi sudah tiba, sudah disambut, dan sudah meletakkan fondasi ideologis. Lalu apa langkah konkretnya? Sumber ini menyoroti 3 pilar utama yang langsung beliau bangun. Yang pertama tentu saja melanjutkan yang sudah dimulai di Kuba, membangun masjid pusat, Masjid Nabawi. Dan kita harus paham, masjid saat itu fungsinya jauh lebih luas dari sekarang. Masjid Nabawi itu pusat segalanya. Dia itu kantor pemerintahan, ruang parlemen, tempat musyawarah, pengadilan, pusat pendidikan, sekaligus pusat kegiatan sosial. Jadi bukan cuma tempat ibadah ya? Bukan, ini Gedung Putih, Mahkamah Agung, dan Balai Kota yang jadi satu, jantung dari negara kota yang baru lahir. Langkah kedua, ini yang menurut saya paling revolusioner, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Nah, ini dia. Muhajirin itu kan imigran dari Mekah yang datang tanpa harta. Ansor itu penduduk asli Madinah yang jadi penolong mereka. Nabi memasangkan setiap muhajirin dengan seorang ansor, bukan sebagai tamu dan tuan rumah, tapi sebagai saudara kandung. Ini sebuah rekayasa sosial yang jenius. Anda harus ingat masyarakat Arab saat itu diikat oleh fanatisme kesukuan yang luar biasa. Ikatan darah itu segalanya. Betul. Nabi datang dan menciptakan ikatan baru yang melampaui itu semua. Persaudaraan berdasarkan iman atau ukhuwah. Ini solusi brilian untuk masalah imigrasi terbesar saat itu. Dalam sekejap, para pendatang bukan lagi orang asing atau beban. Mereka adalah keluarga. Wow, masalah potensi gesekan sosial dan ekonomi langsung selesai di akarnya ya. Selesai di akarnya. Benar-benar luar biasa. Lalu langkah ketiga, yang tidak kalah penting, menjalin hubungan dengan komunitas non-muslim, terutama komunitas Yahudi yang sudah mapan di sana. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak mengisolasi atau memaksa mereka. Sebaliknya beliau mengajak mereka berdialog untuk membuat sebuah perjanjian bersama. Perjanjian inilah yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah. Yang oleh banyak sejarawan dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia. Betul. Dan apa isi piagam itu? Intinya adalah menciptakan sebuah komunitas politik baru. Piagam itu menetapkan bahwa semua penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, maupun suku Arab lainnya, adalah satu bangsa atau ummah. Satu ummah? Satu ummah. Mereka punya hak dan kewajiban yang sama, termasuk kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Dan yang terpenting, mereka semua punya kewajiban yang sama untuk mempertahankan kota dari serangan musuh dari luar. Jadi ini semacam konsep kewarganegaraan modern pertama gitu ya? Bisa dibilang begitu. Ini lompatan kuantum dari konsep tribalisme menuju konsep citizenship. Untuk pertama kalinya di Jazirah Arab, sebuah komunitas diikat bukan lagi oleh darah, tapi oleh hukum dan komitmen bersama untuk hidup berdampingan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, hijrah ini benar-benar sebuah proses transformasi total. Dari sebuah komunitas kecil yang terpinggirkan di Mekah, menjadi sebuah negara kota yang terorganisir, berdaulat, inklusif, dan berlandaskan hukum di Madinah. Betul, dan prosesnya bukan kebetulan, tapi hasil dari sebuah perencanaan strategis yang luar biasa. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting bagi kita bukan? Prinsip-prinsip yang diletakkan di Madinah, persatuan dalam keberagaman, membangun komunitas berdasarkan nilai bersama, keadilan untuk semua, bagaimana prinsip-prinsip abadi ini bisa kita terjemahkan dan terapkan dalam konteks masyarakat kita yang sangat majemuk hari ini. Itu pertanyaan kuncinya. Sebagai rangkuman, jelas sudah, hijrah bukanlah pelarian.
Ia adalah sebuah relokasi strategis yang direncanakan dengan cermat dan dipandu oleh wahyu. Ini adalah titik lahirnya sebuah tatanan masyarakat baru yang menjadi model bagi peradaban Islam selama berabad-abad. Dan mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa Anda bawa pulang dari pembahasan kita. Silahkan. Semangat hijrah pada hakikatnya adalah tentang meninggalkan kondisi lama yang stagnan atau memecah belah untuk secara aktif membangun realitas baru yang lebih baik yang didasari nilai-nilai bersama. Ansar dan Muhajirin ini, coba deh Anda renungkan sejenak. Dalam komunitas Anda, di lingkungan kerja, atau bahkan dalam keluarga Anda, Mekah lama apa yang perlu ditinggalkan? Mungkin sebuah kebiasaan yang tidak produktif, pola komunikasi yang buruk, atau perpecahan internal. Oke. Dan Madinah baru seperti apa yang bisa Anda dan orang-orang di sekitar Anda bangun bersama melalui kolaborasi, tujuan yang sama, dan semangat persaudaraan?